Oke, bentar. Dua. Oke, silakan bisa langsung Mbak Nadia. Oke, udah kelihatan belum? Udah. Udah diedit ya, aman ya. Cakep. Ininya, warnanya. Nih Ya, gengnya Bu Syaina nih. Iya, gengnya Busa ini nih. Iya, color psikologi. Psychology of color. Iya, itu dia. Kita mau bikin itu tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Ya, sebelumnya mohon maaf nih belum tepat waktu kemarin untuk presentasi ketika yang sama yang rame-rame. Sebenarnya sih aku sama Bu Nina itu udah sempet 5 kali sesi, tapi di salah satu sesi itu kita sempat ada yang 2 topik nih, Mbak Desri, Mbak Maya. Jadi sebenarnya udah selesai sih. Waktu itu masih 5 topik lah ya ibaratnya. Nah, 1 kali lagi nih. Jadi alhamdulillah berhasil nih kita mentoring session-nya 6 kali, 6 topik gitu ya. Jadi sekarang saya mulai untuk jelasin dulu ya Journey of Mentoring programnya. Nah, pertama itu nanti ada introduction, terus sama ya kayak yang lain, expectation, challenge, result, lesson learned, sama self development plan dan advice for future mentee. Nah, ini foto saya dan Bu Nina. Saat ini saya masih kontrak spesialis di Harbor. Bu Nina adalah yang tadi tuh yang baru HRIR and Services Manager di Impact. Selamat Bu Nina. Ngomong-ngomong namanya Nina Novi Sundari. Disambung Novi Sundarinya nggak pakai Ya Allah. Bener dong yang di LinkedIn. Lanjut. Yang di LinkedIn bener dong. Bener. Saya pernah salah juga Mbak Nadia. Iya kan? Aku bingung Bu Nina mau ngikutin yang di Wime atau yang di LinkedIn. Oh ya udah nanti aku benerin ya. Maaf nih. It's okay. Iya, aku sendiri udah bekerja di Harbor sejak 2014, tapi baru menjadi kontrak spesialis sejak 2018 gitu. Jadi kebanyakan memang yang aku diskusikan dengan Bu Nina adalah terkait dengan pekerjaanku yang saat ini yaitu kontrak spesialis. Sedangkan Bu Nina udah nggak kehitung ya pengalamannya ya, udah berpuluh tahun ada di HR World di energi. Dan juga merupakan profesional training and coaching master kali ya, apa sih julukannya Bu Nina? Aku lupa. Ya, teacher ya, intinya gitulah. Jadi kesempatan yang sangat berharga sekali bisa kenal Bu Nina di dalam mentoring ini. Banyak deh yang aku pelajari dari Bu Nina ya. Nanti akan aku jelasin lebih lanjut mungkin di yang berikutnya. Nah, ini ekspektasi aku ketika mengikuti mentoring session ini gitu. Jadi awalnya sempat bingung ya, ini mau diskusiin apa aja gitu. Ternyata setelah ngobrol sama Bu Nina, coaching 50%, mentoring 50% itu sangat membantu aku untuk menggali, oh ternyata banyak nih PR di dalam diri ini tuh yang belum selesai. Gitu, kayak misalnya aku tuh masih punya banyak banget kekurangan ya terkait networking gitu. Aku ngerasa kayak sulit berhubungan sama orang lain, ngebuka diri buat berteman dengan orang lain gitu-gitu ya. Nah, ekspektasinya mungkin itu salah satunya yaitu networking. Kedua, problem solving gitu. Ternyata banyak banget kasus-kasus di mana aku kayak pengen kabur gitu loh dari masalah. Jadi kayak bukan yang menyelesaikan tapi malah mencoba untuk kabur. Nah, itu pengen dipecahin juga nih mendapatkan guidance yang tepat dari Bu Nina. Kemudian tentu saja karir and life path guidance karena selama mentoring session pun Bu Nina selalu mengakhiri setiap mentoring and coaching sessionnya dengan reflection ke hidup lagi, reflection ke Tuhan, reflection ke spiritual dan mental. Jadi kayak nggak cuma karir doang nih yang didapetin dari mentoring session ini gitu. Dan yang terakhir itu professional coaching and mentoring session yang sejauh ini sih udah mengcover segala-galanya ya, banyak banget perubahan drastis yang aku rasakan dari sebelum sama sesudah mentoring session ini. Nah, ini challenge-nya itu aku agak kurang paham nih sebenarnya yang harus dijelasin itu challenge ketika mentoring session-nya atau challenge di karir atau kehidupan aku. Nah, kalau challenge di mentoring session sih sebenarnya nggak ada challenge ya, karena aku sama Bu Nina, aku nggak tahu sih Bu Nina ngerasa gimana ya, tapi aku ngerasa sangat nyambung aja gitu sama Bu Nina. Kita ngobrolin apa aja tuh bisa gitu loh. Jadi
nggak akan terasa waktu mentoring itu sampai 1 jam itu. Jadi kayak, bener-bener ngalir gitu. Jadi paling, challenge-nya ya memang kadang-kadang kita lupa gitu loh, udah hampir sebulan, udah lewat sebulan nih belum mentoring gitu, kadang-kadang lupa. Tapi satu sama lain saling ngingetin gitu. Nah, kalau challenge di karir atau kehidupan itu yang pertama, nah ini 6 yang didiskusikan nih di mentoring session-nya sesuai sama Excel table yang aku kirim ke Mbak Desri dan Mbak Maya. Yang pertama, unable to handle difficult people, di mana di sini aku waktu itu pernah cerita ke Bu Nina, Bu Nina banyak banget nih aku ketemu orang-orang yang susah aku hadepin gitu. Tapi somehow Bu Nina bisa guide bahwa ternyata nggak sesulit itu gitu. Ternyata tuh ada 2 sisi gitu. Ada satu, aku waktu itu work life balance-nya ancur-ancuran. Aku kerja tuh kayaknya 1 hari itu 12 sampai 15 jam kerja terus. Jadi aku susah menghadapi, orang. Mau orangnya baik sekalipun itu akan difficult buat aku karena akunya yang udah, retak gitu ya ibaratnya ya, udah nggak balance. Nah, di satu sisi memang ada orang yang susah untuk dihadapi, yang memang, nggak mau diajak kerjasama gitu, atau susah untuk bikin planning tuh kayak ancur-ancuran gitu. Nah, memang ada nih gitu. Nah, itu kita sama-sama breakdown roots-nya apa, solution-nya apa, itu satu-satu. Kemudian yang kedua itu hardship in facing new challenge. Tahun ini tuh banyak sekali challenge baru yang aku terima dan aku takut sebenarnya untuk menerima itu. Rasanya aku tuh selalu pengen mundur. Tapi Bu Nina berhasil meyakinkan aku dengan cara kita nggak akan pernah tahu sampai kita nyoba gitu loh. Nanti ketika challenge itu udah terlalui juga kita bakal reflect ke belakang terus kayak, loh kok bisa nih gitu, tiba-tiba kok bisa gitu. Jadi dicoba aja dulu, kalau gagal lesson learn, kalau berhasil ya bagus gitu. Nah, yang ketiga itu overcome boredom. Jadi kadang-kadang kan kita karena sudah terlalu lelah dengan pekerjaan yang monoton itu aja berulang-ulang-ulang, kadang kan kita merasa bosan ya. Nah, itu juga aku sama Teh Nina diskusi, Teh Nina juga memberikan guidance, ada beberapa jalan keluar lah gitu untuk mengatasi boredom itu. Nanti akan dijelasin lebih lanjut. Kemudian plan B. Plan B ini aku ngangkat isu ini karena ya banyak ya sekarang perusahaan itu benar-benar banyak banget deh yang PHK massal, tiba-tiba di layoff, atau misalnya, wah ini udah nggak ada profitnya nih perusahaan, jadi harus gini. Jadi gimana sih caranya kita memiliki plan B kalau perusahaan kita sendiri ini mengalami sunset gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini sih nggak dibahas secara satu session bahas ini langsung ya, cuma ini terangkum lah dari 6 session ini bahwa career plan itu mau gimana sih ke depannya. Nah, ini tuh kayaknya ada di setiap session ini pasti dibahas gitu. Nah, ini result-nya yang handle difficult people itu yang aku bilang tadi gitu. Jadi ada 2, heavy workload dan real difficult people. Solution-nya adalah kasih tahu, ngomong gitu ke supervisor bahwa ini udah nggak sehat, perlu work-life balance. Ketika weekend itu udah nggak usah kerja sama sekali, udah coba untuk memberikan diri ini waktu untuk diri sendiri dan keluarga gitu. Karena nggak semuanya itu harus kita kejar terus-terusan gitu. Jadi coba diperjuangkan work-life balance-nya, which is aku udah memberanikan diri untuk ngomong dan alhamdulillahnya sudah diberikan 2 orang peers setara yang dikasih buat bantuin aku. Jadi awalnya aku memegang kerjaan 3 orang sebenarnya. Nah, sekarang akhirnya kerjaan 3 orang ya memang dikerjain oleh 3 orang gitu. Jadi sekarang memang benar-benar balance work life-nya. Kemudian routine discussion. Routine discussion ini untuk handle roots yang nomor 2, yaitu yang difficult people. Di mana orang-orang yang susah untuk diajak kerja sama ini akan jauh lebih gampang untuk kita arahkan kalau kita punya monthly meeting lah, weekly meeting lah, bi-weekly meeting, terserah. Yang penting makin sering kita ketemu, makin sering kita ajak ngobrol, makin kita punya hubungan baik, itu kita bakal lebih gampang untuk ngobrol sama mereka, yuk kita set yuk planning yang baik gitu. Nah, ini aku juga terinspirasi dari Bu Nina, kita udah punya sekarang bi-weekly meeting untuk beberapa departemen yang aku handle. Kemudian yang terakhir itu balik lagi ke agama ya, balik lagi ke Tuhan. Kalau misalnya kita udah put our best efforts, ya udah kita tinggal
serahin aja semuanya ke Tuhan gitu. Yang in the end ternyata works out nih semuanya ini yang poin yang unable to handle difficult people. Nah, yang kedua facing new challenge yang quotes-nya Bu Nina nih, we will never know how big is the challenge until we try. Itu satu hal yang aku lakuin langsung ketika selesai dari mentoring session sama Bu Nina adalah aku ngomong ke supervisorku karena load aku udah berkurang ya, heavy workload-nya udah berkurang. Aku bilang, "Pak, saya mau handle tender yang gede banget." Yang ini juga nyambung sama yang ketiga, yang Bordom. Jadi saya mau handle tender yang gede banget yang saya pikir saya nggak akan mampu pegang gitu. Nah, jadi itu dikabulin sama supervisor, sekarang megang tender kapal 2 ya. Dan sejauh ini sih alhamdulillah masih lancar. Jadi sekarang masih dalam fase menjalani challenge itu, tapi ternyata tidak seseram yang saya bayangkan gitu. Jadi memang mencoba challenge itu sangat penting sih untuk aku berusaha nggak kabur nih dari hal-hal yang aku takutin sebelumnya. Sama seperti yang nomor 3, itu ada 3 jalan keluar. Ini terkait boredom ya, kebosanan dalam karir. Yang pertama, minta challenge lagi, itu yang aku pilih. Yang kedua, welcoming job opportunity in another company. Ini enggak, karena nanti Mbak Desri sama Mbak Maya dimarahin Bu Irna. Atau ngerubah karir track. Ini juga enggak, karena aku sangat suka di procurement. Jadi kayaknya untuk kembali, kan aku dulu sebelumnya di finance ya. Untuk kembali ke finance aku juga nggak mau untuk mencoba mencari dunia lain. Dan aku sempat ditawarin HR, sempat ditawarin HSE, sempat ditawarin project gitu. Sempat pokoknya, tapi tetap di Harbor ya. Jadi tiga-tiganya nih nawarin aku nih untuk ditarik ke divisinya, itu aku nggak pengen gitu, karena ternyata passion aku ada di sini. Jadi yang aku pilih adalah ask for more challenge. Nah, kalau plan B ini gimana sih gitu? Walaupun sejauh ini sih Harbor seharusnya masih baik-baik aja. Tapi gimana sih kalau sewaktu-waktu kita di layoff gitu? Ini kan bagus banget ya kalau kita pelajari dari Bu Nina nih sebagai mentor aku nih yang sangat berpengalaman nih. Nah, caranya adalah pertama persiapin diri. Persiapin dirinya gimana? Coba cari tahu kondisi perusahaan gimana gitu, development plan-nya, future plan-nya, segala macam kondisi keuangannya gitu. Kalau kita tahu, kita pasti udah bisa prepare jauh-jauh hari. Kita pasti udah bisa ngukur self positioning kita itu di dalam company gimana sih. Kalau di layoff 50%, mungkin nggak sih kita masuk ke 50% itu, atau kita yang di-retain gitu. Jadi kita harus bisa ngukur diri kita dari 3 perspektif yang berbeda, yaitu knowledge, skill, dan attitude gitu. Nah, kalau kita sekiranya setelah kita self reflection nggak masuk nih ke dalam orang yang di-retain, nah barulah kita bisa lebih nerima legowo dan mulai tuh update CV atau networking, cari solusi yang cari pekerjaan, job opportunity di luar gitu. Jadi bisa lebih siap gitu. Nggak tiba-tiba di layoff saat itu juga, padahal karena kita nggak nyari tahu sebelumnya apa yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, yang terakhir itu adalah future career plan. Ini sempat aku diskusiin sama Bu Nina berbarengan sama semua poin yang di atas gitu ya. Jadi Bu Nina sempat nanya, kamu mau jadi apa gitu? Mau naik kah corporate ladder? Mau jadi generalis kah atau spesialis kah? Mau naik atau stay kah gitu. Nah, itu nanti dijawab ya di dalam 5-year plan-nya aku nanti. Nah, ini yang quotes-nya Bu Nina yang tadi yang selalu aku catat di kepala aku. Nah, ini lesson learned-nya. Jadi ini hal-hal yang aku pelajari selama mentoring session. Jadi ada root, learn, worth, key of success, sama trust gitu. Jadi kita tuh harus segala sesuatu yang kita tuh udah overthinking duluan, tenang dulu, cari dulu akarnya dulu apa. Akarnya paling dalam itu tuh apa, nanti gampang tuh bikin mind map untuk mencari solusinya. Gitu. Itu sih yang aku pelajari dari Bu Nina. Jadi dikorek sampai dalam dulu, baru kita cari solusi. Dan itu aku di-guide sama Bu Nina sampai aku sendiri yang nemuin solusi gitu. Ada yang memang Bu Nina yang bantuin gitu ya, tapi kebanyakan itu solusi itu udah ada di dalam diri kita. Jadi Bu Nina kata-katanya aku ingat banget ya, lah itu kamu udah tahu gitu. Jadi
sebenarnya itu kita udah tahu, tapi kita tuh udah terkonsum sama overthinking kita dulu, sama segala kepanikan dan lain-lain, jadi kita nggak bisa ngelihat solusi yang sebenarnya udah ada di depan mata. Kemudian learn yang aku bilang tadi, bahwa challenge itu ada, itu tuh untuk diselesaikan gitu. Either diselesaikan itu kita gagal atau kita berhasil. Tapi kalau kita gagal kita akan dapat lesson learn, dan kalau kita berhasil kita akan dapat hal yang bisa ngebantu kita untuk sama-sama nih moving forward. Jadi kayak aku ngerasa selama 5 tahun jadi procurement aku banyak banget kesalahan. Bahkan orang di kantor aku tuh selalu ngomong, Nadia, the contract specialist that learn the hard way. Karena aku yang paling banyak dapat objection, dapat protes dari bidder, dapat ini, dapat itu, kasusnya aneh-aneh gitu. Tapi ternyata dengan kasus yang aneh-aneh, dengan segitu banyaknya aku nangis dan stres gitu, ternyata malah pengetahuan aku yang paling bertambah banyak karena kasus aku paling banyak gitu. Jadi nggak selalu jelek untuk gagal di satu tantangan gitu. Kalau kita udah gagal di satu tantangan, next-nya mungkin tantangan yang serupa, kita udah tahu cara handle-nya dan insya Allah bisa berhasil. Kemudian self-worth, knowing your self-worth is as important as knowing your company worth gitu. Jadi kita jangan kerjaannya ngeliatin keberlangsungan company kita aja, tapi kita juga harus mementingkan diri kita sendiri. Sometimes it's okay to be selfish. Jadi kayak development untuk diri kita tuh sangat penting gitu loh. Jadi dan ini yang aku lakuin juga nih. Sempat waktu itu diskusi sama Bu Nina gitu, aku harus ngapain ya untuk meningkatkan value aku gitu-gitu. Nanti ada aku jelasin di presentasi yang result. Kemudian yang key of success, ini 3 strong points yang selalu di-highlight oleh Bu Nina. Yang pertama knowledge, yang kedua skill, dan yang ketiga attitude gitu. Jangan sampai salah satunya bolong gitu. Punya knowledge sama skill tapi nggak punya attitude tuh hampir nggak ada artinya sih gitu. Jadi berusaha untuk selalu ningkatin knowledge, berusaha untuk selalu mengasah skill, dan teruslah berupaya untuk memiliki attitude yang baik terhadap orang lain gitu. Karena itu harus diterapkan di semua aspek kehidupan, bukan karir doang. Di hal-hal lain juga itu tetap berlaku. Dan yang terakhir, ini selalu ada di setiap kali menit-menit akhir mentoring session itu Bu Nina selalu ngomong trust in Allah gitu. Jadi selalu apapun usaha yang udah kita lakukan itu keep your trust in God, don't stop believe in it gitu. Nah, ini self development plan-nya. Ini aku belum sempet ya mungkin bahas detail sama Bu Nina gini. Ini memang baru aku develop, tapi memang kerangkanya itu dari yang aku udah dapat dari mentoring session dengan Bu Nina nih. Jadi ini nih udah pernah nih aku ceritain sama Bu Nina. Jadi yang pertama, selama 2024 sampai 2026, itu aku pengennya memiliki sertifikasi dalam procurement, certification of procurement professional. Kemudian yang kedua, obtain international short term assignment. Yang ketiga, obtain master degree. Kemudian di tahun-tahun berikutnya aku mau handle more advanced procurement project untuk ningkatin value aku buat jadi senior. Saat ini kan belum senior. Kemudian selanjutnya increase knowledge, skill, and exposure with overseas working. Kalau bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Kemudian aiming for higher position in career, section lead. Kemudian menjadi managerial position. Ini untuk long term plan-nya. Untuk saat ini achievements-nya, yang pertama itu work-life balance, itu yang paling penting ya, yang bikin aku dari awal mumet banget, nggak bisa ngapa-ngapain, stres. Pokoknya aku datang ke Bu Nina itu dengan keadaan aku benar-benar goyah deh dengan kehidupan gitu. Nah, itu achieved, sekarang sangat-sangat balance di dunia pekerjaan maupun kehidupan. Kemudian international short-term assignment, itu alhamdulillah I got it gitu. Jadi memang ditunjuk untuk short term assignment di Aberdeen, insya Allah 1 Juli ini selama 10 minggu. Di sana aku akan dapat training yang bagus banget, sama on the job training juga, ikut mengerjakan international procurement process dari head office. Kemudian ini baru keluar
result of performance yearly review. Alhamdulillah masih outstanding performer untuk 3 tahun berturut-turut. Tahun ini aku sama sekali nggak nyangka dapat outstanding performer karena aku mikirnya aku udah slow down gitu pekerjaannya. Tapi mungkin ini adalah pekerjaan yang tahun lalu ya, reflection dari yang tahun lalu. Jadi masih mempertimbangkan load aku tahun lalu gitu. Walaupun sepertinya workload itu bukan satu-satunya parameter untuk menjadikan seorang employee outstanding performer gitu. Mungkin ini Bu Nina ini yang lebih tahu nih apa-apa aja yang bisa menjadikan seseorang outstanding performer. Tapi alhamdulillah kemudian juga berhasil untuk mendapatkan sertifikasi International Procurement Professional atau CIP gitu. Nah, ini advice untuk future mentee. Jadi aku cuma punya 3 ya. Jadi kita harus sepenasaran mungkin dan sehumble mungkin ketika mentoring session. Ask for advice as much as you can karena kita kadang-kadang nganggep diri kita itu udah tahu segala-galanya padahal kita tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi percayalah pada mentor kita yang udah mengarungi asam garam kehidupan dan pasti jauh lebih wise daripada kita. Jadi apapun kebingungan, apapun kepanikan, apapun hal-hal yang pengen kita diskusiin sama mentor kita tuh cerita aja gitu. Karena mereka yang akan bantuin kita temuin root dan solutionnya. Kemudian 1 hour session with your mentor can save you from 100 of useless hours you spend when you choose the wrong way. Gitu, banyak hal-hal yang kayak tadi aku rencananya pengen mundur nih dari challenge ini. Tapi kalau ternyata kalau aku nggak ngambil challenge-challenge yang ada di depan mata kemarin, belum tentu aku jadi orang yang ditunjuk untuk assignment, belum tentu dapat outstanding performer gitu. Kerjain aja dulu gitu. Belum tahu hasil di akhir tuh kayak gimana gitu. Kalau aku nggak minta challenge, kalau aku nggak melakukan apa yang aku lakuin selama 6 bulan ke belakang ini, belum tentu jalan yang aku pilih itu adalah jalan yang benar gitu. Jadi manfaatkan itu. Yang terakhir, you are here for a reason, do not take it for granted gitu. Jadi kamu sebagai mentee itu adalah jalan hidup kamu untuk terpilih gitu loh. Gimana pun caranya ya, itu kamu adalah orang yang dipilih gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang udah dikasih ke kamu karena hal ini tuh nggak murah, nggak mudah untuk didapetin gitu. Jadi ya fight dan berusahalah untuk jadi seseorang yang baru setelah mentoring session itu dengan guidance dari mentormu. Itu aja sih Mbak Desri, Mbak Maya, Bu Nina, thank you. Ada tanggapan kah? Selamat Mbak Nadia. Menyala Keren banget banget. Luar biasa. sekarang. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya sampai speechless. Gila, keren banget Iya. dia. Keren banget Nadia. We are so proud of you Nadia. Oh, alhamdulillah, makasih banyak loh Bu Nina, Mbak Maya, Mbak Desri. Jelas lihat perubahan ya. Dari awal-awal kita ngobrol pertama kali, Nat, ingat nggak? Iya, Maksudnya, iya yang banyak kebingungan ya Mbak Maya ya. Iya. Mbak Maya ya. kayak aduh nggak tahu deh gitu-gitu mana ditunjuk nggak Tapi, tahu tapi menurut aku Nadia itu bisa tahu permasalahannya, bisa memahami gitu ya. You are aware of that. Banyak orang yang tidak memahami sebenarnya masalahnya apa sih sama dirinya gitu ya. Tapi menurutku sejak pertama Teh Nina, Nadia ini dia dari awal itu udah aware gitu loh bahwa saya itu mengalami hal seperti ini gitu ya. Sehingga mungkin lebih gampang, lebih enak berkomunikasinya dengan Teh Nina gitu. Tapi melihat juga banyak perubahan banget sih Nadia dengan bimbingan Teh Nina. Menurut aku mungkin karena sama-sama perempuan ya, aku melihat ada koneksi more than a mentor atau coach ya sama Teh Nina, tapi aku melihat komunikasi kalian berdua itu sangat fluid gitu loh, sangat cair. Mungkin kita dengarkan dari Teh Nina. Monggo Teh Nina. Congrats untuk achievement-nya ya. Thank you Mbak Maya. Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Terus terang pisan tuh Teh ini Nina. terus terang ini ya terharu banget sih Nadia. Ini cuman karena lagi di tempat umum jadi mau nangis nggak agak-agak thanksin gitu kan ya. Tapi mungkin yang tadi yang Nadia sampaikan itu you deserve it gitu. It's your journey
and all the success itu you deserve it because you go through all the process that you have been through, dan itu ya dinikmati ya. Celebrate with your family, with your colleagues, celebrate, enjoy life gitu ya. Mungkin kalau saya boleh kasih komen bagaimana journey-nya kita, saya sama Nadia gitu ya, untuk kita berpartner untuk berdiskusi gitu kan, tentang A to Z-nya. Pertama, bagusnya tuh Nadia punya, tadi benar Mbak Maya bilang, udah tahu sebenarnya apa masalahnya. Cuman tahu tapi terus nggak tahu mau ngapain, masalahnya kan di situ gitu. Ya, benar. Nah, yang bagusnya adalah Nadia tuh mau mendengarkan, which is that's really great. Jadi kan kadang kita ada momen yang coaching, saya nanya, Nadia banyak cerita, ada momennya juga mentoring gitu kan ya. Nah, pas mentoringnya itu kan you are listening gitu. Padahal saya tahu tuh sebenarnya waktu awal-awal mungkin di Nadia lebih ada bergejolak gini, saya ini anak yang lumayan pinter nih, saya ini orang yang punya ini, kalau mau dengerin apa gitu, akan apalagi lagi pusing gitu, aduh lagi pusing ditambah-tambah ceritain apa sih maunya gitu kan ya, ini ada mama ngasih tahu lagi gitu ya, pakai bawa Tuhan lagi apa gitu kan gitu. Tapi you stay there, bertahan di situ untuk mau mendengarkan. Terus bukan hanya ngedengerin, you take actions. Itu bener-bener take action sama perseverance-nya. Lo tuh coba sangat gigih gitu ya. Sama lah kayak kalau orang punya passion, nggak punya perseverance-nya percuma. Ini udah mau being a good listener, itu nggak gampang, nggak semua orang bisa. Terus mau take action, dan pada saat take action itu pasti kan ada challenge-nya, and you keep faith for it gitu. Jadi tetap gigih gitu. Nah, 3 itu mungkin bisa Nadia pegang terus gitu ya, kemanapun journey-nya, untuk bisa lakukan itu. Karena semakin banyak kita mau mendengarkan, being a good listener, percaya deh kita akan semakin wise. Karena kita akan sebenarnya kita controlling ourselves gitu kan. Pada saat kita take action, itu udah pasti kita akan move. Mau move-nya ke depan, ke samping, kemana, let God gitu ya. Yang penting kita move aja gitu. Terus perseverance, kegigihan, ya itu pasti akan menjadi dikasih reward lah. Ada hasilnya nanti at the end of the day. Jadi Mbak Maya, Mbak Desri, keberhasilan Nadia ini menurut saya it's not because of me, it's just because of you, Nat, gitu. Kalau saya tuh hanya kayak ya mancing-mancing nanya-nanya aja gitu ya. Mungkin awal-awalnya apa sih, aduh susah banget ya, harus mikir gitu panjang-panjang, harus mikir dulu gitu untuk ngejawabnya gitu. Tapi begitu dapat on point banget gitu apa yang dibutuhkan, dan itu yang oh iya gitu, kayaknya kalau mungkin kalau orang sakit kepala abis minum obat kayak bray gitu. Jadi itu tuh yang kerennya, dan perlu disyukuri juga, satu, Nadia dapat opportunity-nya, and you are really menurut saya sangat yang potensial. Nah, untuk mau kemanapun itu you have the potential already gitu. Jadi dan itu anugerah yang Allah kasih kan. Terus you have the opportunity in the company. Tapi opportunity itu juga nggak semata-mata datang, karena ada effortnya Nadia juga selama ini. Jadi kesimpulannya amazing, awesome, dan mungkin pesan saya lebih kepada keep doing on what you have done gitu ya, dengan masukan-masukan tadi. Stay humble, dan jangan lupa fokusnya, jangan, ada kalanya memang kita fokus buat kita untuk menyelesaikan, tapi nanti ini it's your journey, mulai coba fokus kepada orang lain, membantu orang dan sebagainya segala macam. Nanti Allah yang akan membantu Nadia. Mungkin itu Mbak Maya, Nadia, Destri. Wah, menginspirasi sekali Teh Nina dan Nadia. Menurut saya pesan terakhir Teh Nina bahwa sebenarnya kebaikan ini tuh harus terus diteruskan ya. Jadi, bahwa
Jadi mungkin suatu saat nanti Nadia akan apa yang sudah dipelajari melalui program ini, apa yang sudah dipelajari melalui Teknina juga gitu kan, mengenai bagaimana interaksi dengan teman-teman sesama menti, itu mungkin bisa Nadia sharing kepada yang lain. Maybe someday you can be a mentor gitu kan untuk Iya. adik-adik yang lainnya. Jadi kebaikan itu tidak terputus hanya di sini aja. Terus kedepannya juga menurut saya kita tetap harus menjalin silaturahmi ya, karena menurut saya sangat penting. Ini kan program sebenarnya jangan hanya berhenti di sini aja. Terutama kita sesama Islam pasti akan terus menjalin silaturahmi sampai kapanpun. Dan kedepannya mungkin kalau Nadia masih ada masalah atau mau ngobrol curhat-curhat, we are here to support you. Aku yakin Teknina juga akan terus berada bersama kita semua untuk bisa saling mensupport. Gitu ya, Nat. Thank you loh, Teknina. Betul. So much loh. Yes. Selamat sekali lagi Nadia sama Teknina sudah berkomitmen 6 bulan Congrats ya. ya atas pencapaiannya. Iya. Sama ini satu lagi juga saya pengen terima kasih nih sama Mbak Maya sama Mbak Desri karena keren sih kok bisa kalau mungkin bisa pairingin itu tuh nggak gampang ya mempairingkan siapa dengan siapa karena yang modalnya mentoring atau coaching itu di awal memang harus bisa membangun chemistry gitu kan. Harus bisa establish relationship gitu. Nah, itu yang apa namanya? Jadi appreciate, makasih banyak Mbak Maya selain dikasih opportunity-nya ya bisa kenal sama seorang talenta seperti Nadia gitu. Ya jangan lupa ini aja sih Nat. Pokoknya ilmu padi lah ya. Semakin merunduk itu tuh jadi penting. Karena kebayang nggak sih kalau kan ada orang yang wah mau pintar segala macam gitu tuh keren gitu ya, tapi tadi ya balik lagi attitude-nya nggak ini. Ada juga yang itunya lengkap gitu. Itu hanya akan lengkap kalau misalnya semuanya itu ada gitu. Jadi Nadia sudah punya semua, tinggal tambahin wise-nya itu kadang-kadang jernih juga ya Mbak Maya ya dalam proses perjalanannya pasti akan ini. Tapi percayalah itu pasti kalau selama intensinya bagus pasti bisa. Dan ya makasih sekali lagi Mbak Maya, Mbak Desri udah selalu rajin pairingin, rajin ngingetin apa segala macam dan senanglah bisa itu be part of it. Makasih ya udah support kita Teknina. Mudah-mudahan sih insya Allah aku sih percaya ya Teknina bahwa ketika kita berbuat baik maka kemudahan juga akan datang kepada kita gitu loh. Dan ya memang seperti itu kan ya. Kita juga lihat Nadia bisa dapat achievement just in time gitu ya. Aku kok melihat kayak semesta juga mendukung ya bahwa di saat Nadia ingin berkarir gitu kan, terus kemudian dia bisa mencapai life balance, kemudian dia mendapatkan opportunity untuk assignment di luar dan it's exactly like what you want kan. Jadi congrats untuk pencapaiannya. Thank you Teknina, thank you. Thank you so much Nadia. Thank you. Maaf sebelumnya Bu Nina, Mbak Maya, Mbak Desri kalau ada salah-salah selama Ya sama-sama. Stay in touch ya. Jadi bekal. Kita foto dulu yuk. Foto dulu dengan ini. Oh iya. Matiin. Sebentar. Gimana ya? Kerudung dulu nggak Mbak Maya? Aku ambil mukena bentar. Kerudungnya di atas. Short way itu mau pakai mukena. Tapi Nadia ini loh, terutama mungkin case di awalnya Nadia tuh Nat akan jadi penting banget. Maksudnya itu case itu banyak dihadapi oleh orang-orang lain juga. Jadi bagus juga tuh kalau nanti kapan bisa share kata. Iya banyak. Ya, nanti mau itu bikin sesi Nadia sama Mbak Nina ya. Tadi mentorship resultnya banget. Penting banget itu soft skillnya. Kita di mana mau belajar kalau nggak dari sini, terlebih dari Teknina sama Mbak Nadia gitu kan. Udah siap. Saya aja belajar dari Nadia kok. Sama kongres ya Nat buat itunya, buat
assignment-nya nanti. Ya, makasih Ya, Teh Nina. lancar-lancar, sehat-sehat. Walaupun aku ketakutan sejujurnya, tapi lagi-lagi Enggak dong, you can do it. you never know. Di negara orang sendirian, aksennya British lagi kan aku nggak ngerti ya. Ya udahlah. Apa-apa aja ngomong bahasa Jawa aja. Ya betul. Susah-susah Ajar kasih bahasa bahasa Jawa. satu babakan tuh. Iya. Tapi tahu nggak kalau Nadia takut itu berarti bagus. Iya Iya. tuh. Jadi Berarti bersyukur hidupnya kita sedang masih ada sedang rasa. berjalan ya. Iya. Betul, Mohon betul. doanya ya. Oh, Mbak. pasti. Amin. Pasti, pasti. Kita kabarin nanti. Ya. Oke, kita Lompat, action Kak. Oke. ini. Sign. Ini yang satu saya megang handphone jadi gini aja. Ya, nggak apa-apa. Ya, Gini, coba Mbak Nina. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke. Thank you semua. Terima kasih. Selamat maghrib. Sama Yuk. Makasih, Teh Bye. Nina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin recordingnya. Sebentar, Ya. Mbak.